rumahmu Bapa, Engkau sertai, tibakan mereka sampai tempat ini dengan selamat. Dan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, kejadian kami ajaib dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami terima berkat-Mu, kami terima penyertaan-Mu, kami terima Tuhan pengurapan bagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Satu, dua, tiga. Bapa kami yang di surga, agung dan mulia nama-Mu, ajaiblah perkara-Mu di bumi ini ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, pada saat hari ini, kami umat-Mu ingin ya Tuhan Yesus memuji, kami berkeinginan menyembah Tuhan. Bila keinginan kami menyukakan hati Tuhan, Engkau berkenan. Bapa kami yang di surga, ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah semua akar-akar pahit kami, kebencian kami, sakit hati kami, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang ada dalam hati kami pada dalam. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita memuji, menyembah nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan sebagai yang baik, kasih setianya kekal untuk selamanya bagi setiap umat manusia. Yesus kau sungguh baik. Ku selalu sembahmu, Kau yang
Kita beri senyum yang terbaik buat kanan kiri kita. Kita beri senyum yang terbaik buat Tuhan kita. Amin.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Puja
mempersiapkan hati kita. Kita mau terima taburan firman Tuhan, ialah firman yang diberikan pada pagi hari ini menjadi rema bagi setiap kita yang boleh mendengarkan saat pagi hari ini. Amin. Tuhan yang besar, dalam menghadapi dunia ini, seringkali kita mengharapkan suatu sosok yang bisa menolong kita, suatu sosok yang bisa mengangkat kita. Saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengangkat kita dari segala pergumulan kita, dari segala permasalahan hidup kita. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah kemuliaan di atas kemuliaan. Engkaulah maha suci, tempatmu agung di surga sana. Kami pada hari ini, umatmu, kekasih jiwamu, ingin ya Tuhan Yesus, Engkau berikan benih-benih firman Tuhan yang akan tertanam di hati kami dan akan bertumbuh, berbuah dan menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan pujilah namamu, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saya udah bulan ada di Tuhan. Ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan, firman Allah hidup dan kuat. Ya. Firman Allah hidup dan kuat. Ini harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita penuh arti, penuh makna, tidak kosong, tidak hampa, ya, tidak sia-sia pastinya. Ya. Saya ingin membawakan firman Tuhan ini. Kita landaskan dengan pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Saya akan bacakan ayat pertama, saudara membacakannya ayat yang kegenap. Kita bersama-sama sampai ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Diberi judul Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Baik, saya akan bacakan ayat pertama dari Ibrani 4. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada semua akan masuk ke tempat perhentian, sedangkan mereka yang berada dalam hidup tidak masuk ke. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perkataan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bersama-sama, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu ada dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan ini. Tuhan, kalau kita baca pelan-pelan Bapak Ibu ayat demi ayat, di situ katakan bahwa Tuhan telah berhenti dalam melakukan pekerjaannya. Ya, pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Tak
Tapi pada saat dia berhenti, dia tidak hanya berhenti total, tapi dia sudah menyelesaikan semuanya. Dan dia mulai mengatur. Dia tidak menciptakan lagi, tidak membuat baru lagi, tidak. Tapi dia mengatur. Pada hari ke-7 itu, di saat Tuhan berhenti, maka Tuhan menempatkan manusia. Pada hari ke-7 Tuhan menempatkan manusia. Tuhan membuat Taman Eden, ya. Dan Tuhan memberikan manusia seseorang yang sepadan. Dia memberikan firman, dia berikan perintah, dia menganjurkan Adam untuk berpuasa. Ya, dia mengajarkan semua buah-buahan sini boleh kamu makan, tapi jangan kamu makan. Kamu puasa ya untuk buah yang ini, jangan kamu makan. Tuhan sudah ajarkan untuk berpuasa. Puji Tuhan bagi yang berpuasa. Ya, akan masuk. Firman Allah bukan hanya tulisan, tetapi kehidupan yang aktif, dinamis dan berkuasa. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa firman Allah menjadi manusia, manusia yang hidup, yaitu Yesus Tuhan kita, Raja kita. Dan Tuhan menyatakan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari firman. Firman yang kita baca pada saat hari ini adalah firman yang hidup, Allah sendiri. Mungkin bagi sebagian orang, ini cuma alat, tulisan, buku, cuma di dalam HP bisa dipindah-pindah. Tapi tidak, di saat kita menghidupkannya, di saat kita melakukan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan akan menjadi daging dan duduk di dalam hidup kita, maka firman Tuhan akan hidup. Aktif, ya, dia adalah sebab, dia bukan akibat. Dia yang memulai, dia punya inisiatif, dia punya ide, dia punya rancangan. Dialah firman Tuhan itu. Setiap apa yang ada di muka bumi ini dimulainya dari Tuhan. Dia aktif, dinamis, dia mengikuti apa yang manusia lakukan. Luar biasa. Ya, manusia dari kalau kita baca pelan-pelan firman Tuhan. Di Adam, Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan melakukan cara yang lain. Ya, cara yang lain. Di saat keturunan Adam jatuh dalam dosa, Tuhan melakukan cara yang lain. Yaitu apa? Dengan zamannya Nuh, dihancurkan, diselesaikan satu. Dan setelah zamannya Nuh, jadilah namanya kekuasaan Nimrod, atau ada kerajaan Babel yang ingin mencari nama Tuhan, mengagungkan. Tuhan punya cara, hancurkan, disebar semuanya. Dan dipilihlah Abraham. Dan dengan Abrahamlah diberikan janji, ini adalah umat pilihanku. Dengan begitu Abraham, Ishak, Yakub sampai Musa. Ya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan. Walaupun pada saat itu Abraham sudah ada di tanah Kanaan, Ishak ada di tanah Kanaan, Yakub ada di tanah. Tapi karena Tuhan punya cara lain, dikeluarkan ke tanah Mesir semacam tiga. Dan dikembalikan lagi dengan cara yang luar biasa. Ya. Di dalam masuk ada Yosua. Walaupun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tapi Yosua menggantikannya dan memberikan tanah yang Tuhan janjikan. Dan tuh manusia berubah lagi. Dia tidak mau dipimpin oleh Allah, dia mau dipimpin oleh manusia. Tuhan bilang, oke, bisa. Tuhan yang pilih Saul. Dan begitu juga terus sampai saat ini. Dinamis sekali. Tapi kasih Tuhan tetap selalu ada. Bagaimanapun ide rancangan manusia, Tuhan selalu menyayangi dan berkuasa. Itu firman. Itulah firman Tuhan yang kita baca pada hari. Okay, next. Oh,
Jangan next, apelnya next. Nah, ya. Manusia punya kehendak, tapi Allah yang menentukan semua. Manusia punya keinginan, punya cara untuk memberikan egonya makanan, nafsunya, keinginannya, tapi Tuhan yang melakukan semuanya. Saya mau katakan di sini bahwa dunia tidak pernah menolak manusia. Saya mau katakan lagi, dunia tidak pernah menolak manusia. Dunia menerima kita manusia. Dan dunia sangat menyukai kita. Namun dunia membawa kita ke dalam jurang pemisahan dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ingin menjadikan manusia sebagai mempelai wanitanya, kekasih jiwanya. Tuhan Yesus ingin kita manusia bersama-sama di surga kelak untuk ada di surga. Namun ada yang membuatnya terpisah. Yaitu apa? Dosa. Dosa yang membuat kita putus hubungan antara manusia dan Tuhan. Karena dosa, maka itu kita putus hubungan. Tapi cintanya Tuhan, Tuhan berusaha untuk selalu dekat dengan manusia. Sampai anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Tuhan Yesus itu firman yang hidup. Dia kuat sehingga mampu mendekatkan kuasanya yang ilahi kepada kita manusia dengan cara yang ajaib. Yang pertama caranya dengan kelahirannya. Bapak Ibu, dalam kelahirannya Tuhan Yesus datang kepada dua tipe orang. Seorang majus dan seorang gembala. Orang majus, orang pintar. Kalau kata orang mas sekarang dia profesor, ahli pemikir ya. Maka itu dia dituntut. Orang pintar dituntut untuk mengenal Allah dengan pikirannya. Dia lihat bintang, dia baca, dia pergi kemana ya. Dengan segala apa yang dia miliki. Dan ada satu lagi golongan, gembala, pekerja kasar, tidak berpendidikan, tapi Allah hadir. Allah memberitahukan juga sama seperti orang majus. Kalau orang majus lewat bintang, lewat tanda, tapi kalau gembala langsung malaikat yang menyatakan. Mau pilih mana? Mau yang pintar? Mau yang enggak? Pasti saudara mau pilih yang pintar dong. Nah kalau yang pilih pintar ada konsekuensinya. Yang tidak pintar seperti gembala, pekerja kasar, guru tidak berpendidikan punya cara yang beda. Ya, jadi jangan khawatir. Aduh, saya nggak berpendidikan, logika saya nggak jalan. Tapi Tuhan, ya. Oh, saya ini pintar, saya harus apa-apa harus masuk logika. Tuhan akan tuntut dengan logika. Tuhan akan tuntut dengan pikiran. Sampai mana engkau menyalami Tuhan? Sampai mana engkau datang kepada Tuhan? Ya. Kematiannya hanya orang-orang tertentu. Kalau kita baca nanti di akhir-akhir ayat Ibrani ini, kematiannya ini menandakan bahwa ada kuasa, bahwa Tuhan berkuasa untuk menebus kita. Darahnya menyucikan, darahnya menghapus dosa kita, sehingga tidak ada dosa di muka bumi ini yang tidak terhapus oleh darah Tuhan Yesus. Kebangkitannya luar biasa. Hanya orang-orang beriman yang mengimani bahwa ada karya kebangkitan. Di dalam diri manusia kalau sudah mati, tidak akan kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus menyatakan pada hari dia bangkitnya. Dan setelah 40 hari dia tidak mati. Ada setahun dia tidak mati. Tapi dalam 40 hari dia naik ke surga. Hidup kekal selama-lamanya. Dan karya yang terakhir setelah kenaikan yaitu turunnya Roh Kudus yang sama persis kuasanya dengan Tuhan Yesus.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah bagaimana Tuhan mencintai kita. Berbagai macam cara sampai yang terakhir. Orang bilang udah paling raja terakhir, Roh Kudus sudah dicurahkan supaya tidak hanya satu bangsa yang diselamatkan, tapi seluruh dunia diselamatkan. Dosa dalam manusia mematikan. Ingat, dosa dalam manusia mematikan dan berujung di neraka. Sebelum mematikan, dia akan melemahkan dan membuat kita tidak berdaya untuk melawan hawa nafsu atau kedagingan. Apa itu mengisi setan? Dosa pada manusia itu yang ditolak Allah. Ingat, yang ditolak Allah bukan kita, tapi dosanya. Yang ditolak Allah bukan kita, bukan manusia, bukan saya, bukan jemaat, bukan, tapi dosanya. Kenapa? Karena manusia itu segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Dia nggak mau, nggak ada manusia yang segambar rupa Allah tapi berdosa, nggak ada tuh di pikiran Allah. Maka itu Tuhan bilang bertobat, mengakui dosa, ayo minta ampun. Jangan lakukan lagi dosa tersebut. Maka saudara sudah bertobat pada hari ini? Saya yakin sudah. Di saat saudara ingin bertobat, mengakui dosa. Nah ini yang penting. Hanya firman Tuhan yang dapat membebaskan dosa. Hanya firman Tuhan. Di saat saudara bersih, Tuhan, saya ingin lepaskan saya dari dosa ini. Kutuk-kutuk ini saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi dengan dosa ini. Kelakuan-kelakuan yang melanggar firman Tuhan, sombong, tinggi hati, merasa paling tersakiti, ya. Nah, saya mau katakan, ada orang senang dalam dosa, merasa paling disakiti. Di saat dia paling tersakiti, dia merasa, jangan dong, merasa paling nggak benar atau merasa paling miskin. Padahal kita adalah keluarga kerajaan Allah, kita adalah anak-anak Allah. Wah, itu udah susah. Ya benar nggak ada uang, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam dosa. Atau kita bilang saya yang paling tersakiti. Nah ini banyak orang sembunyi itu. Aduh maaf, saya ini sakit hati, saya ini nggak bisa ketemu dia, saya ini nggak bisa ini. Kenapa? Masa kita sembunyi di sakit hati kita? Tidak bisa. Nah maka dari itu Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ingat ya, ada 3 perumpamaan di sini. Yang pertama, dia dapat memisahkan jiwa dan roh. Yang kedua, dia dapat memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Dan yang ketiga, dia sanggup membedakan mana pikiran dan mana suara hati. Firman Tuhan yang hidup, ya, yang membuat kita tetap dalam kuasa Allah. Jadi dengan adanya firman Tuhan, kita bisa terbebas dari dosa. Orang bilang saya tidak bisa bebas dari dosa. Ini dosa. Kayaknya manusia itu memang tempatnya dosa. Oh tidak, itu bukan pikirannya Allah. Itu pikiranmu. Saya tidak bisa deh hidup suci, karena suci itu hanya milik Tuhan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, itu setan yang ngomong. Karena ada kita ciptaan baru. Dan ingat, Tuhan bisa melakukan apa yang baik. Amin. Firman Tuhan adalah yang hidup. Jadi di saat kita berdosa, hanya firman Tuhan sajalah yang dapat membebaskan kita dari dosa. Ini penting supaya saudara bisa hidup dengan kemerdekaan yang luar biasa. Saya akan masuk dalam firman Allah yang hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup,
barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita udah baca ya. Dan dikatakan juga, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Jadi, makan, saudara. Baca, renungkanlah, kecaplah, punya, tangan. Itu firman Tuhan. Pikirkan siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Oh, nggak bisa Pak, banyakkan pikiran saya. Belum ini. Ya. Saya sudah katakan firman Tuhan dapat membedakan mana pikiran, mana suaranya, mana sumsum, mana tulang. Sehingga roh yang terdapat dalam diri kita akan kembali kepada Tuhan dengan sesuai gambar dan rupanya. Jadi takut akan Tuhan yang hidup itu permulaan dari pengetahuan. Saudara, kalau saudara ingin berpengetahuan tentang Allah, takut dulu sama Tuhan. Amin. Jangan berani sama Tuhan. Jangan sombong sama Tuhan. Jangan merasa paling dia. Dan kalaupun dosa, kalau saudara berdosa, jangan menjauh. Dekat sama Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dalam Amsal 1:7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Itu adalah mengintegrasikan iman dengan ilmu, menjadikan kehendak Tuhan sebagai standar moral dan untuk menjauhi kejahatan. Dengan takut akan Tuhan, kita tahu firman Tuhan, maka kita bisa membedakan. Oh, ini baik, ini benar, ini tepat. Itu namanya etika Kristen. Baik, benar, dan tepat. Kita harus tahu kepada siapa kita harus takut. Dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Takut sama Tuhan ya. Saudara pikir saudara mati sudah selesai? Oh tidak. Tidak segampang itu. Tidak semudah itu, tidak secepat itu. Tuhan akan hukum kita. Kekekalan. Hebat dari sini ya. Jiwa kita, tubuh kita, pas Tuhan itu Tuhan. Dan nggak ada yang namanya Baal. Kalau Baal kembali lagi normal, sakit lagi. Saya bilang jangan ya. Jadi takutlah pada Tuhan karena Dia dapat menghukum, membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Dalam Yesaya 8 ayat 12-13. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tapi Tuhan semesta alam, Dia yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dia lah harus kamu gentar. Yesaya 8 ayat 12. Jadi kalau kita bersepakat untuk melawan Allah atau menomorduakan Allah di atas kesepakatan itu, jangan kamu bersepakat. Amin. Contohnya, sebelum kita beli rumah, kita lihat dulu ini rumahnya baik apa tidak. Kita harus panggil orang pintar, ahli feng shui yang ini. Atau kita mau menikah, dilihat dulu hari baiknya, kapan cocoknya. Kamu jodoh nggak dengan saya? Kalau udah api ketemu sama cacing tanah, cocok nggak? Oh, saya marbun sionya. Ketemu sama Leviathan, cocok nggak? Oh, jauh banget ya. Ada kelinci sama saya kelinci, marbun ya. Sio kelinci ketemu sama sio naga, cocok nggak? Oh, kelinci kalau ngumpet, kalau takut dia masuk tanah tuh. Wah, nggak cocok nih. Maksudnya naga ketemu naga, wah berantem katanya. Jadi kesepakatan ini yang harus kita hindari, karena kita harus bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo, siapa yang sini sepakat? Oh, nggak bisa. Kita harus ngadain ini dulu, upacara ini dulu, supaya benar, supaya kita terima tolak dan Tuhan. Oh tidak, Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Dan ingat, harus takut
dan harus gentar. Dalam Yesaya 8 ayat 12. Ibrani 10 ayat 30 sampai 31 katakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Oh, ya, ingat, pembalasan adalah haknya siapa? Amin. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar. Baca dia. Kalau jatuh ke dalam tangan Allah ini. Ingat, tangan Allah kita hidup. Saya nggak mau Pak dikecilin ini, saya nggak mau direndahin ini, saya nggak mau saya diremehkan, saya disakiti, saya nggak mau, saya mau balas. Jangan, stop. Amin. Pembalasan milik Tuhan. Saya sudah praktek ini. Ya prakteknya nggak usah jauh-jauh ya, sama suami istri aja contohnya ya. Gitu. Lucu, jadi lucu, semuanya jadi lucu kalau kita jadi gembira hidup ini. Ketika kami belanja di supermarket gitu ya, ada ya kan, kamu pilih aja kamu mau apa. Aku istri saya bilang, saya mau ciki sama Kellen. Oke, kamu apa? Tuh aku pilih. Dapatlah yang saya pilih. Buah jeruk. Saya bawa nih. Ini jeruk. Terus dia gini. Gitu. Dia gitu. Terus saya kaget. Hah? Terus saya kaget. Gitu. Akhirnya kita gini ya. Nggak marah. Senang. Coba kalau lakinya merasa paling superior, merasa patut menjadi pemimpin, pasti gini sama istri. Dia bilang, apa? Kamu berani kamu gini? Hah? Nggak boleh. Tapi karena saya juga tahu. Nggak boleh. Jadi kita ketawa gitu. Menyenangkan. Saya tahu pembahasan itu kan. Lagi kita ketawa, ini lucu-lucuan aja gitu ya. Lumayan menyenangkan ya. Kalau kita sebagai pemimpin laki-laki, kita tahu Tuhan yang punya balas. Ya itu banyak sih ya. Jadi pembahasan. Apalagi kalau kita cerita tentang ada orang yang menyakitkan, kita cuma bisa berdoa. Tuhan, sakit banget. Saya ditipu, saya dikerjain, saya dibohongin, saya dikhianati. Gimana ya Tuhan, Yesus sakit banget. Kita baca firman Tuhan, pembalasan milik Tuhan. Amin. Udah. Akhirnya seneng aja kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Hidup saudara-saudara. Tapi kalau saudara tak percaya dengan ayat Ibrani 10:30 ini, kita baca. Buka saudara. Saya minta Pak Benyat tolong dibacakan Ulangan 32 ayat 35. Pak Husen tolong dibacakan Roma 12 ayat 19. Jadi Pak Benyat baca 32 ayat 35. Pak Husen Roma 12 ayat 19. Mohon dengan lantang supaya terdengar dengan cepat. Ulangan 32 ayat 35 dikatakan, akulah pedang dan pembalasan pada waktu kami mereka goyah, sebab dari bencana dari mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Amin. Ya. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada kota Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya. Wah Pak, gimana Pak? Masa kita nggak bisa balas? Karena diinjak-injak loh. Oh kita nanti kecilin loh. Nanti kita gini-gini loh. Ini nggak aja firman Tuhan. Tapi kalau yang percaya ya, kalau percaya firman Tuhan itu hidup, ya dilakukan. Tapi kalau nggak percaya firman Tuhan hidup, ya jangan lakukan lah gitu aja ya. Hidup ini simpel. Yang waras. Yang waras. Ya. Santai aja. Ya. Baik. Firman Tuhan itu kuat. Ya, saya masuk yang tadi hidup sekarang kuat. Nah. Jadi firman Tuhan itu hidup dan dia ada. Dan itu kita harus yakinkan dan kita beriman. Sekarang firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu kuat sehingga tidak ada yang dapat menghambat, menghentikannya, meniadakannya, baik itu pergerakannya maupun pertumbuhannya. Unstoppable. Yang berarti firman Tuhan kuat
yang punya arti maha kuasa. Firman Tuhan itu kuat, maha kuasa. Saya pegang salah satu prinsip saya apa? Kalau saya melakukan kebaikan, saya nggak akan ngomong. Saya akan nggak cerita. Saya diam aja. Saya nggak pernah mungkin. Saya lupakan. Kalau saya berbuat baik, saya lupakan. Tapi kalau saya berbuat jahat, saya ingat. Itu saya. Kalau saya menyakiti orang, saya paling ingat. Tapi kalau saya berbuat baik, saya cepat melupakan. Bahkan saya nggak ingat, cepat saya lupain. Terus kata, iya, bagaimana mau ingat orang pernah berbuat baik? Ya, tapi saya berusaha melupakan. Ya. Jadi saya nggak pernah ingat. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan memberikan saya ingatan yang tidak begitu baik ya. Jadi saya bisa melupakan apa. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya santai aja. Saya bilang, ya ketemu aja, nggak masalah. Ya. Nah, untuk firman Tuhan ini, firman Tuhan yang kuat ini, ya, mari kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Ya. Kisah Para Rasul 17 panjang ya, karena saya tidak mau memberikan contoh, biar firman Tuhan aja yang memberi contoh ini. Ini contohnya luar biasa. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Baik, saudara bisa perhatikan. Saya akan bacakan untuk saudara perhatikan ya. Kata demi kata. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Di pasar di setiap hari dengan orang-orang yang ia jumpai di situ. Perhatikan ayat 18. Dan juga beberapa kali pikir dari golongan Epikorus dan Stoa. Nah, ini Stoa ya. Jadi stoik itu ya di sini nih. Ya, dia ya orang-orang saya luar biasa ya. Orang-orang yang punya ini. Itu masalahnya, yang penting hati kita damai. Yang penting sayanya sukacita. Orang boleh nyakitin saya nggak peduli. Yang penting saya harus dengar. Jadi itunya ke saya. Bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si peleter ini? Si peleter ya. Ini orang yang omong-omong. Kalau bahasa sekarang, kalau presiden kita bilang omong-omong. Hanya ya ngomong-ngomong ngalur ngidur lah. Gitu ya, itu artinya. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ya jelas, karena di Athena banyak dewa, dan ini dewa yang dia katakan dewa yang aneh. Karena dewa ini kok bisa mati, hidup lagi, dan bangkit. Nah ini dewa-dewanya yang Rasul Paulus katakan. Sementara di Athena itu patung-patung semua, nggak ada yang pernah hidup. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Oke? Lalu mereka membawa Paulus ini menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Saya akan tegaskan ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia, seolah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi kalau kita pelayan Tuhan, baik yang musik, sehingga jangan pas kita melayani itu bilang, oh ini tuh Tuhan. Enggak. Kita tuh
bersyukur. Ya. Begitu juga jemaat Tuhan. Tuhan itu tidak, saya harus memuji Tuhan supaya Tuhan senang. Enggak. Saya kasih persembahan lah supaya nanti ini. Tidak, ya. Tidak seperti itu. Tuhan tidak kekurangan puji-pujian. Dia tidak kekurangan penyembahan. Dia tidak kurang. Dia ingin lihat keinginan kita, ketulusan dan keikhlasan kita. Dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia ingin kita bertanggung jawab dan mengucap syukur. Dari satu orang sajalah Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Jangan saudara menjadikan pekerjaan saudara itu dewa, itu Tuhan. Jangan menjadikan hobi saudara itu segala-galanya. Jangan menjadikan kesukaan akan dunia ini menjauhkan saudara dari Tuhan. Amin. Biarlah kesukaan saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menceritakannya kepada turun-temurun, kepada anak cucu. Biarlah tingkah lakumu mencerminkan firman Tuhan. Ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah mendapat suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan mengambil dunia, dan oleh seorang yang telah ditentukannya sudah Ia memberikan semuanya untuk orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia di antara orang mati. Ya, jadi golongan-golongan tadi itu dia tidak mengerti itu kebangkitan orang mati, dan tidak percaya akan kematian, tidak akan percaya akan kehidupan setelah kematian. Kita mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Nah, jadi untuk mengejek itu sudah lama ya. Masa ada orang bangkit? Masa aduh, nonsen lah. Apaan sih ngomongnya? Tapi sudah ada, jadi tenang aja. Ya kalau Tuhan kita dikecilkan, Tuhan kita direndahkan, ingat pembalasan Tuhan, dan ini sudah lama terjadi. Ya. Maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami dengar engkau berbicara. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara itu sudah biasa. Udahlah, gak usah ngomong firman Tuhan. Puyang gua kalau ngomong firman Tuhan. Udah gak usah lah kebaktian. Habis waktu, mendingan kita kumpul sama saudara yang kaya. Dengan saudara yang kaya, dengan pekerjaan, ada duit, dapat relasi, gampang kita HP. Tuhan mah ribet. Gak usah lah kebaktian, gak usah lah baca-baca firman Tuhan, ribet, kayak kaya aja. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Nah kalau ada orang gitu lo pergi aja ya, pakai itu ya, gak usah temenan lah, gak usah bersaudara. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri, baik itu diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antara juga Dionysius seorang majelis, ya, dan juga seorang perempuan. Jadi semua etnis, semua semua pekerjaan, pelayanan, dan juga tidak cuma laki atau perempuan juga. Akhirnya, ya ini adalah contoh hal tentang firman Tuhan yang kuat, firman Tuhan yang berkuasa. Hidupkanlah firman Tuhan. Hidupkanlah firman Tuhan di dalam diri saudara. Jangan pernah menomorduakan Tuhan. Jangan sampai Tuhan melupakan saudara. Ya, saya sudah pernah katakan, kalau saudara, saya
tidak melakukan firman Tuhan, baik-baik aja. Saya kok tidak membaca firman Tuhan, kok oke-oke aja. Itu tandanya saudara nggak disayang, saudara didiemin, saudara diabaikan, tidak menjadi anak kesayangan. Kalau namanya anak kesayangan diopenin, diurus, diribetin. Kalau ada suami didiemin istri, gimana rasanya suami? Enak? Nggak enak kan ya? Wah, mendingan dicerewetin, ketahuan kita. Ya. Mending syukur-syukur cerewetnya ada nadanya. Kadang-kadang nggak ada nadanya sih ya, tapi ya wajar aja ya. Kalau cerewet ada nadanya memang enak ya. Ada melodinya, ada nadanya, ada ininya, enak. Biasanya kan nggak ada nada. Gituan, anak-anak juga begitu. Kalau anak-anak masih dimarahin, masih diperhatikan, masih dilihatin sama orang tuanya, mau mengucap syukur. Saya lihat ada anak yang nggak diopeni sama sekali. Sampai anaknya sendiri yang harus WA, anaknya sendiri yang harus tanya. Mengucap syukur ya kalau ada anak-anak kalau mau sekolah, kalau mau pergi diperhatiin gini. Kok belum sisir? Jangan bilang ribet lah. Pesek. Jangan. Itu berarti kamu diperhatikan. Begitu juga dengan Tuhan. Ayo baca firman Tuhan. Males ya Tuhan. Oh, satu lagi. Saya begini. Di saat saudara baca firman Tuhan dan saudara menguap. Masih ya, normal kan ya. Pas sudah baca gini. Baca lagi. Itu bagus. Itu normal. Itu berarti ada peperangan. Roh jahatnya lagi keluar tuh. Iya, tapi kalau sudah baca gini, baca nggak ada peperangan. Tapi kalau sudah gini, ngopi. Pesan GoFood, roti bakar, 88. Makan. Cuma dilihatin doang tuh, Alkitabnya. Pas dipegang, wah. Nah, itu bagus tuh, itu peran. Itu benar itu. Tapi terus lakukan. Jangan tidur, jangan. Terus baca. Kalau pun satu ayat, diam. Apa ya artinya ya? Tadi apa tuh? Peleter apa tuh? Mungkin tuh nggak cari nggak? Nah itu ya. Ini kalau muat, jangan berhenti. Itu setannya lagi dikeluarin. Ini menurut saya ya. Nggak tahu itu teologis apa nggak. Itu pengalaman saya. Jadi kalau yang wah itu langsung baca aja. Ayo sampai mana lu? Nggak ngerti dah. Tapi ya. Tapi lama-lama nggak. Saya pernah katakan kepada teman-teman. Saya tuh baca firman Tuhan nggak bisa lama-lama, nggak bisa panjang. Saya satu aja cukup, 2, 3 cukup. Tapi saya sehari itu yang saya renungkan di masing mata saya. Jadi kalau ada orang yang rese sama saya, ada itu saya nggak pikirin mereka, saya udah karena isi saya udah firman Tuhan. Nah itu dia. Ya. Jadi firman Tuhan itu apa yang pertama yang kedua Amin, haleluya. Penutup kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama saja ya sebagai penutup. Begini bunyi firman Tuhan ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu amin, Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Sebaik sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita menghampiri tata, jangan jauhi. Bersekutu dengan Tuhan, bersukacita dengan Tuhan, dan jangan berbuat dosa. Haleluya. Mari kita akan melakukan perjamuan, kita akan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu. Haleluya. Kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan hari lepas hari, waktu demi waktu. Amin. Amin. Jangan
meninggalkan tahta kasih karunia Tuhan. Syukur, haleluya. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita dan kuat sangat berkuasa, dan kita tidak akan pernah lepas dari kasih Tuhan, dan kita mau menghampiri tahta kasih Tuhan. Persiapan saudara untuk menerima perjamuan. Bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan, dan kuduskanlah diri saudara. Dalam kudus hadirat-Mu, Hampiri tahta kasih. hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
Mari Bapak Ibu kita bersekutu dengan Tuhan kita. Kita menyatukan hati kita kepadanya. Kita akan menerima tubuh dan darahnya yang menyatakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita merasakan curahan dari darahnya yang menyucikan. Untuk kita sama-sama rasakan bagaimana Tuhan berkorban bagi kita. Mari kita membuka roti kita angkat tangan kanan dengan ini. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. Kita akan bersekutu, kita akan mengingat kematiannya akan kita dan pengorbanannya akan kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Mari kita buka anggur secara pelan-pelan. Kita angkat dari bahu pelan-pelan. Amin. Anggur itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang kudus, yang berkuasa, menghapus dosa kita. Biarlah ini menjadi kenyataan, menjadi nyata dalam hidup kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Saudara boleh silakan duduk dan kita akan berdoa ucapan syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus saat pagi hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dalam tubuh dan darah kami dan menjadi meterai bagi kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dan kami adalah orang-orang yang berhak sebagai ahli waris kerajaan surga karena darah Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, dalam kesehatan, dalam rumah tangganya. Tuhan berkati hikmat dan marifat kebijaksanaannya daripada Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan peliharakan hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan keluarga Bapak April dan Ibu Tiwi dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau beberapa waktu Pak April Tuhan sakit, tidak enak badan, tapi hari ini sudah dapat bersama-sama dengan kami kembali. Tuhan sehatkan dan Tuhan melihat kesetiaan dalam kehidupannya, dalam pelayanan Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Berkati secara khusus anak Felicia Tuhan dalam alerginya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Segala sakit alergi bakteri virus dalam tubuhnya kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau gantikan dengan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga berkati keluarga ini Tuhan dengan kekuatan dan pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Kami tahu Tuhan, beberapa waktu Tuhan keluarga ini ditinggalkan oleh orang tuanya, ibunya, bapak, tapi kami percaya penghiburan daripada Roh Kudus telah menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan keluarga Bapak Mario dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesehatan dalam masa tuanya. Tuhan berkati segala kerinduannya, Tuhan tahu, Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Bude Yati Tuhan dalam pemulihan setelah pasca kecelakaan Tuhan jatuh. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan bagian kakinya, Tuhan berkati sehingga dapat berjalan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan wajah mau pulihkan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Minati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Sakit kanker yang menggerogoti tubuhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkannya dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Yesus Kristus Bapa. Kami tahu, kami mengenal beliau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan kau pelihara hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Syukur kami untuk kami naikkan di hadapanmu Tuhan. Kami secara khusus Tuhan berdoa untuk Ibu Meme, menantu dari Ibu Suwanita pasca operasi sesar. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Tuhan segerakan pemulihan atasnya Tuhan, dapat beraktivitas kembali Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan kerinduan setiap kami semua Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk perayaan hari raya besar. Kami berdoa untuk Jumat Agung Tuhan dan juga Paskah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Segala pelayan-pelayan yang sudah terbentuk Tuhan kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Segala rencana-rencana yang kami telah programkan kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan namamu Tuhan. Bila semua kami Tuhan mengisapi Tuhan betapa Tuhan telah memberikan dirinya untuk kami dalam penebusan di kayu salib Bapa, sehingga setiap apa yang kami lakukan Tuhan sungguh-sungguh memaknai betapa Allah mengasihi kami, betapa Tuhan mengasihi kami Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Bapa, kami naikkan di hadapanmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Kau Allah memberkati korban persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami, persepuluhan kami Tuhan, dan iman kami naikkan di hadapan-Mu, kami serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha memelihara, Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang telah menyediakan segala yang kami butuhkan dalam hidup kami ketika kami mencari Tuhan. Karena Kau yang berfirman Tuhan, pada setiap kami carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Yaitu apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Karena hanya mengucap syukur karena betapa pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Terpujilah nama Bapa, kami naikkan syukur kami, doa-doa kami, permohonan kami dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menjawab tepat pada waktunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk pelayanan firman Tuhan dan Roh Kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kasih-Nya, berkat kesehatan dan sejahtera, sukacita senantiasa melingkupi Bapak Gembala dan keluarga, dan semakin memberkati Bapak Jemaat. Dan juga Bapak Antri, terima kasih untuk doa syafaatnya. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kesehatan, keluarga dan pelayanan. Sepagi hari ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, nanti bisa dibawa ke depan. Memasuki gerbangnya dengan Memasuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian.
kami serahkan kembali kepada Bapak Gembala untuk pengumuman dan doa kita. Puji Tuhan, kiranya nama Tuhan dimuliakan dengan apa yang kita lakukan pagi ini, yaitu memuji dan meninggikan-Nya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesatuan hati kita tetap terjaga melalui persekutuan yang ada di gereja kita. Pertama, hari ini ada setelah ibadah ada rapat untuk panitia retreat. Ya. Setelah itu mungkin ada paralel atau tidak, nanti ada tim aksi sosial yang akan melakukan penyortiran baju-baju yang Bapak Ibu telah berikan. Ya, penyortiran ini dilakukan oleh tim aksi sosial di tempat ini. Dan terima kasih. Selanjutnya hari Selasa kita akan mengadakan kebaktian lansia sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kalau hujan rei, kalau cerah lanjut. Ketetapan Tuhan. Ya, masa lansia kalau kepleset kan nggak lucu ya, hujan-hujan masa udah tua mandi hujan gitu ya. Jadi ya, kan ada payung, tahu sendiri lah lansia ya. Payung sih dibawa doang, pakai mah nggak lupa. Ya, selanjutnya hari Kamis kami tim doa akan melakukan persekutuan doa jam 7.30 di gereja tempat ini. Selanjutnya juga mungkin hari Jumat atau hari Kamis ada kelompok 1 melakukan kebaktian. Hari Jumat juga ada latihan-latihan, dan selanjutnya hari Sabtu ada kebaktian youth ya, Salt and Light Generation ya. Terus sama kelompok 2 dan kelompok 3. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Dan saudara yang ingin ikut retreat tanggal 1 dan 2 Mei akan berlangsung retreat kita. Biayanya saya akan berikan lagi karena tadi ada titipan besar. Berikan lagi Pak, 400.000, dan itu bisa dicicil ya. Bisa ke Mbak Indang, bisa ke Bu Nelly. 450 ya, 450. 50-nya bukan buat saya namanya. Udah di itu sama benda 450 ya. Bisa ke Bu Nelly, bisa ke Bu Indang, jangan ke saya ya. Saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Maret, M-nya apa? Memuji Tuhan. Macam-macam ya. M-nya memuji Tuhan ya. Senang-senang dalam Tuhan, Tuhan Yesus ditinggikan. Baik, itu ide saya, dan saya akan memberikan doa untuk saudara-saudara kita yang diberikan kepercayaan waktu 1 tahun. Ya, saya diberikan tanggung jawab 1 tahun untuk melaksanakan firman Tuhan. Ya, kalau kita diberi umur panjang, maka itu kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan firman Tuhan. Yang pertama, untuk Bapak kita, Bapak Mariono, 7 Februari. Haleluya. Iya kan Pak? Mantap. Selanjutnya ada Bapak Turung Sirait tanggal 18 Februari. Puji Tuhan. Selanjutnya ada Kakak Ati Simajuntak 4 Februari. Tuhan Yesus berkati, rumahnya udah gak bocor lagi. Jadi betulin ya. Selanjutnya ada Bapak Andreas Nuryanto 18 Februari. Sama nih sama Pak Sulung. Cici berdua sama nih ya, puji Tuhan. Selanjutnya ada Kakak Lydia Anastasia Pasaribu 5 Februari. Mantap, cantik, tambah makin disayang Tuhan ya. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Ada yang belum terpanggil namanya di Februari? Tidak ada? Lanjut nih ya. Lanjut. Mari kita berdoa untuk saudara. Dan saya juga ucapkan selamat datang bagi yang baru. Selamat berkumpul bersama, selamat menikmati puji-pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempererat tali persaudaraan kita. Mari kita satu. Bapa kami di surga, saat ini kami kembali ingin berdoa
penuh sukacita. Karena saudara-saudara yang ada di sekeliling kami, Engkau berikan tanggung jawab untuk menikmati firman Tuhan, untuk menjalankan firman Tuhan, dan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Kami berdoa pertama untuk Bapak Mariono. Terima kasih seorang pemimpin rumah tangga bersama istri yang mendampingi dan anak Daniel. Tuhan berkati. Terima kasih. Hikmat kebijaksanaan ada padanya dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan rumah tangganya. Kesehatan ada padanya, pekerjaan ada padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Suruh Sirait. Terima kasih Tuhan Yesus, seorang yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin bagi anaknya, panutan bagi keluarganya, dan selalu takut akan Tuhan ada di dalam hatinya. Tuhan berkati kesehatan, kesejahteraan, dan Kau cukupi segala kehidupan. Kami berdoa buat saudara kami, kakak Ati Simanjuntak. Tuhan berkati. Terima kasih atas kesetiaan yang ada padanya. Terima kasih atas pekerjaan, kebisaan yang Kau berikan, ketekunan, keterampilan yang menghidupkan dirinya, dan kami yakin percaya itu semua berkat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan, dan tutur katanya mencerminkan firman Tuhan. Kami Tuhan Yesus, kami kita berdoa buat Bapak Andreas Murianto. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba Tuhan, berikan kesetiaan, takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan, dan biarlah istrinya menjadi pendamping yang selaras, serasi, dan selalu menjadi contoh, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kekasih kami, yaitu Ade dan Ibu Desi. Tuhan bukakan kandungannya, Tuhan berikan benih anak yang baik, biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan dan keinginan. Kami berdoa untuk kakak Lydia Anastasia Pasaribu. Tuhan terima kasih. Ini adalah pemudi yang takut akan Tuhan, cantik, inner beauty ya Tuhan Yesus, dan selalu melayani Tuhan, jaga kekudusan, ceria, dan Kau berikan ya Tuhan Yesus keinginan yang selalu dekat pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah pelayanan, pekerjaan ya Tuhan yang ada, Tuhan berkati, sehingga menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tua. Terpujilah nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu
Perhatikanlah dan dengarkanlah suara Tuhan Allah, dan lakukanlah dengan setia segala perintahnya kepada kita. Tuhan Allah mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan dan pelayanan kita. Kita menjadi umat pilihannya yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga kita sendiri dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan yang dari Tuhan, dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak menyembah Allah lain dan hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang Esa, Juru Selamat kita. Mari kita menyatukan hati dalam nama Tuhan Yesus dan beriman kepada Yesus Kristus Allah kita, dan berseru bersama-sama katakan amin.